Silakan, Pak. Oke, makasih Pak Peter atas kesempatannya. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir. Buat kan malam hari ini lewat Zoom, kita percaya bahwa ini bukan hanya kebetulan ya teman-teman ya, tapi ini bisa menjadi solusi buat kita ke depannya ya. Jadi izinkan saya untuk share screen ya teman-teman ya, untuk saya share infonya yang disampaikan oleh Pak Pit tadi ya. 30 menit ke depan saya share screen ya teman-teman ya. Silakan, Pak Paul. Mic-nya masih ke mute punyanya Pak Paul. Ke mute Pak Paul. Ke mute. Nah, oke, silakan. Share screen-nya lagi running. Sama yang taruh di situ hilang habis. Full screen. Oke, tinggal di play. Yes. Bisa, Pak Paul? Coba. Kita tidak mencari, iya kita tidak bingung cari. Oke. Ya. Oke ya. Nah, jadi malam hari ini saya mewakili PT Trend Global Technology untuk menyampaikan sedikit info ya teman-teman ya semuanya. Terus Trend ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang internet ya teman-teman ya. Kenapa sih PT Trend ini memilih bidang internet ya? Kita tahu bahwa bidang internet ini kita semuanya terhubung dengan internet ya, mulai dari pendidikan, mulai dari kita ibadah, melakukan aktivitas di rumah, media hiburan, ketika kita nonton YouTube, Netflix, Instagram, semuanya ya. Ketika kita melakukan pembayaran via online ya, untuk perbankan, untuk komunikasi, untuk seperti kita mengadakan Zoom malam hari ini, kita semua menggunakan internet. Nah, jadi peluang inilah yang dibaca oleh PT Trend Global Technology ini untuk mereka bisnis dalam bidang internet. Kita tahu bahwa selama pandemi, selama 2 tahun ini ya, sejak Desember kemarin, kita tahu bahwa selama pandemi ini memang internet ini sangat mendominasi sekali ya untuk kita, kegiatan kita selama ini. Kita bisa lihat bahwa bisnis internet ini juga sangat melambung tinggi ya di masa pandemi ini. Kita tahu bahwa bisnis internet pun tidak terganggu oleh keadaan apapun ya. Kita tahu ya teman-teman ya bahwa mungkin bisnis-bisnis yang lain ya mungkin terganggu karena pandemi ini. Tapi kebalikannya, bisnis internet ini selama pandemi ini justru meningkat ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa internet populasi di Indonesia sendiri itu ada 215 juta jiwa pengguna internetnya dari total populasi penduduk Indonesia. Jadi memang kalau kita bandingkan dari 2021 kemarin itu 200 juta jiwa ya. Jadi ada penambahan sedikit ya, lebih banyak. Nah, terus kita bisa lihat di pengguna internet total di populasi dunia itu kurang lebih 5 miliar ya. Jadi kita bisa lihat juga bahwa mungkin kita selama ini banyak yang dipengaruhi akan internet ini ya. Internet habit ini mungkin ketika kita makan, kita bukan berdoa, tapi kita masukin fotonya di Instastory kita, mungkin kita taruh di WA status kita ya. Ketika kita berkumpul, mungkin family time, kita sibuk dengan gadget masing-masing ya. Jadi memang sedikit banyak memang internet ini
mengubah bisa Paul bilang bisa mengubah habit kita selama ini ya. Jadi terkadang memang selama kita menggunakan internet ya banyak masalah-masalah yang sering terjadi. Karena kenapa? Karena infrastruktur di Indonesia sendiri itu memang kurang menunjang ya. Mungkin karena susah sinyal ya. Terkadang kita lemot, mungkin kita mau browsing nggak bisa. Itu itu yang menyebabkan kita mungkin bilang kok susah sinyal ya, no sinyal segala macam gitu. Jadi memang infrastruktur kita ini memang belum merata gitu ya. Kita bisa lihat bahwa 4G di Indonesia pun belum merata dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita mungkin ada orang-orang yang memakai SIM card lebih dari satu ya, kadang mungkin bisa lebih pakai SIM card 2, bahkan pakai 2 gadget, 3 gadget untuk menanggulangi masalah-masalah ini. Terkadang mungkin pilih, oh mungkin sinyal ini bagus ya. Jadi kita memang coba-coba gitu ya. Jadi memang terkesannya kita itu memang mencoba-coba untuk memilih provider mana yang lebih bagus. Ya, jadi itu adalah masalah-masalah. Terkadang kita juga karena tingginya aktivitas kita menggunakan internet itu ya, menggunakan gadget kita juga sering mengalami itu adalah kita kekurangan baterai gitu ya, low bat. Kita kadang berhenti di mana, pinjam colokan listrik untuk charge handphone kita bahkan bawa power bank itu ya untuk menanggulangi kita ketika kita lagi bepergian itu ya. Jadi PT Trend ini datang membawa suatu kita bilang solusi ya, solusi. Jadi memang Trend ini membawa suatu produk multifungsi yang bisa menanggulangi 3 permasalahan ini ya. Pertama yaitu no sinyal yang kita bilang blank spot, kedua itu adalah sering terjadi low bat ya segala macam ya. Jadi ini adalah Trend ini adalah solusinya ya teman-teman ya. Jadi tiga perangkat multifungsi ya yang kita bisa lihat di sini, dia bisa menanggulangi semua apa yang mungkin kita bilang tadi, susah sinyal ya, terus apalagi sering low bat, karena 3 perangkat ini ada internetnya, ada power bank-nya, ya, terus ada aplikasinya. Aplikasinya seperti apa? Aplikasinya seperti layaknya handphone ya teman-teman ya. Aplikasinya seperti handphone, kita bisa lihat di sini. Terus dia berteknologi tinggi tanpa SIM card ya. Jadi kita tahu bahwa modem-modem yang zaman dulu ya, yang bisa kita pakai selama ini itu pakai SIM card ya teman-teman ya. Nah, kalau yang ini adalah modem tanpa SIM card, dia berteknologi tinggi, mencari jaringan 4G yang terbaik di saat posisi kita berada gitu. Jadi ini bisa mengatasi namanya blank spot ketika kita kurang susah sinyal segala macam. Nah, jadi kemudahan ini juga menghubungkan kita dengan 100 provider 1000 provider ya, provider. Jadi terkonek menjangkau 100 negara lebih. Dan dia ini pun modem Trend ini tidak berkompetisi dengan pangsa pasar yang lain ya, dan tidak dia tidak ada produk yang seperti ini di pasar sampai saat ini ya teman-teman ya. Jadi memang ini bisa menjadi solusi buat kita. Jadi kalau saya bilang ya, ini modemnya James Bond ya teman-teman ya. Jadi dia terus baterainya juga sangat kuat ya. Jadi baterainya ini tahan selama 18 jam sehari ya, dan dia menggunakan kapasitas baterainya 5000 mAh. Jadi memang ini baterainya menggunakan lithium ion polimer. Jadi ini sangat aman ketika kita bawa bepergian, mungkin kita bawa ke kabin pesawat ya. Ini sangat aman ya teman-teman. Jadi terus dia pun kita ngecasnya itu sangat cepat sekali. Kita butuh waktu 1 sampai 2 jam untuk charger modem ini, dan kita bisa gunakan kembali 18 jam ke depan. Ya, jadi mungkin selama ini kita mungkin ngecas bisa 5 sampai 6 jam ya. Tapi kita pakainya pun long term waktunya itu sangat sedikit ya, mungkin 5 jam juga gitu. Tapi kalau zaman dulu kan memang baterainya lebih tipis ya modemnya. Nah, terus modem ini juga built-in speaker dan mikrofon. Kenapa sih ada
speaker dan mikrofon ya. Jadi nanti saya jelasin lebih lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi modem ini juga bisa terhubung ke 10 perangkat sekaligus ya. Jadi mungkin kita punya iPad, mungkin kita punya laptop, kita mungkin punya handphone, kita mungkin punya TV smart TV ya. Kita mungkin punya jam tangan smartwatch ya. Itu bisa connect nih. Jadi ketika kita connect 10-10-nya bisa terconnect di saat waktu bersamaan. Ya, kalau yang zaman dulu mungkin bisa connect cuma 5 ya, 5 gadget ya. Jadi selama gadget itu ada WiFi, ini bisa connect. Nah, terus di sini ini yang saya bilang tadi, bentuknya seperti layaknya handphone ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini ya, tampilannya mirip sama handphone. Jadi di sini ada akun saya itu apa? Akun saya itu adalah ketika kita bergabung, kita mendapatkan namanya kantor virtual, secara virtual ya teman-teman ya. Nah, terus di sini ada TripAdvisor. TripAdvisor itu apa sih? TripAdvisor itu adalah dia ini ada suatu aplikasi yang bisa rekomend kita bahwa ketika kita lagi bepergian ya, dia bisa rekomend kita mau cari hotel di mana segala macam ya. Terus dia ada aplikasi ini penerjemah. Nah, disinilah yang saya bilang tadi, apa sih fungsi mikrofon dan loudspeaker tadi ya, speaker tadi. Jadi ketika kita speak English ya, ketika kita bilang good morning ya, terus kita translate nih, ya translate ke Itali nih. Dia nanti keluar suaranya dengan bahasa Itali, buongiorno gitu ya. Jadi kita bisa lihat ketika kita bilang in English I love you ya, di Italinya ti amo. Ya, jadi memang dia bisa translate ke all bahasa, semua bahasa. Ya, jadi ini sangat menarik sekali saya bilang. Jadi ini sangat membantu kita sekali. Nah, terus di sini ada namanya kurs mata uang asing ya. Kurs mata uang ini seperti kita punya money changer sendiri. Kita bisa cek ya ketika kita mau misalnya mau cek nilai tukar dolar ke rupiah saat ini real time ya, saat detik ini kita buka itu kita tahu apakah 14 berapa ya. Terus di sini ada Google Map ya, seperti kita layaknya di handphone. Cuma bedanya kalau di sini kita nggak merasa terganggu sekali ya ketika mungkin teman-teman download Google Map ini di handphone ya. Tapi ketika kita mungkin lagi nyetir ya segala macamnya, mungkin kita lagi nyetir terus tiba-tiba ada telepon masuk. Ya, saat itu ada telepon masuk. Nah, itu sangat mengganggu kan. Kita bingung jadinya kita mau turn the left atau turn the right gitu kan. Nah, jadi tapi kalau di sini kan karena ini memang bukan fungsinya seperti handphone, dia nggak bisa telepon. Nah, ini sangat membantu kita sekali ya. Nah, terus di sini ada carousel advertising. Carousel advertising itu apa? Carousel advertising itu seperti layaknya iklan berjalan ya teman-teman. Iklan berjalannya seperti apa? Mungkin ketika teman-teman mungkin punya usaha dan punya usahanya mau diiklan ini juga bisa ya. Tapi bagaimana ketika mungkin teman-teman bilang, oh saya tidak punya usaha Pak, oh nggak masalah, Bapak bisa menikmati namanya di sini adalah mitra-mitra yang sudah bergabung. Kita bisa lihat ya mitra-mitra yang bergabung di sini udah banyak sekali ya. Di sini ada Kalpatri ya, terus ada Gandaria Dental, ada Blossom segala macam. Nah, jadi ketika teman-teman mungkin lagi ke Kalpatri ya, cukup tunjukin modem ini ya, teman-teman bisa mendapatkan potongan khusus ya, potongan spesial diskon mungkin 25% atau bahkan 30% ya. Itu tergantung dari mitra merchant-nya ya. Jadi mungkin teman-teman bertanya, ini modemnya canggih sekali ya, ini canggih sekali, terus kita bisa lihat ada aplikasinya, sangat membantu kita sekali ya, terus bisa mengatasi blank spot, bisa terhubung dengan 1000 provider dunia ya. Nah, terus mungkin teman-teman tanya, ini harganya berapa sih Pak harga modemnya ya? Ini harga modemnya ini ada dua ya teman-teman ya. Modemnya ini ada dua, yaitu pertama yaitu adalah tren lokal dan kedua adalah tren global. Tren lokal itu cakupan negaranya hanya di Indonesia saja, ya hanya bisa dipakai di Indonesia saja. Sedangkan tren global itu bisa pakai di 100 negara lebih. Paket datanya sama-sama internetnya tidak terbatas selama 1 tahun, unlimited ya, masa berlakunya 1 tahun. Di sini harganya
Kalau yang lokal itu 10 juta, yang global itu adalah 14 juta. Ya, 10 juta itu sudah termasuk internet 3 juta ya teman-teman ya. Kalau yang plan global itu 14 juta itu sudah termasuk 6 juta internetnya. Jadi ini saya bilang ini kita investasi, saya bilang kenapa? Karena ketika kita memutuskan mungkin bermitra dengan PT Trend ini ya, kita menginvestasi, mungkin kita bayar ini sebenarnya adalah suatu biaya yang sebenarnya pasti kita keluar punya gitu. Cuma bedanya kita ini keluar di depan, ya saya bilang ini investasi di depan, tapi kita bahkan bisa mendapatkan keuntungan di belakangnya. Karena kenapa? Karena bahkan kita bisa dapat internet gratis ya, bahkan kita bisa mendapatkan uang ketika kita bermitra dengan PT Trend ini ya. Jadi mungkin kita kalau zaman dulu mungkin sebelum pandemi, mungkin 5 tahun ke belakang, kalau kita flashback ke belakang ya, ketika kita mungkin diajak bermitra dengan 5 provider Indonesia, di sini ada Telkomsel ya, XL yang besar-besar, ada Indosat segala macam ya. Ketika kita diajak bermitra, mungkin 10 tahun kemarin ya, yang mundur ke belakang, mungkin saat ini kita sudah jadi miliarder, bahkan saya bilang bilioner, saya bilang ya, bukan milioner lagi, bilioner ya. Jadi memang tapi kita sayangnya selama ini sayangnya hanya sebagai pengguna. Karena kenapa saya bilang? Mungkin Bapak Ibu di sini mungkin ada yang pakai Telkomsel, mungkin ada pakai XL, bahkan ada yang 10 tahun ya, bahkan ada yang 15 tahun yang ada yang 10 digit ya, 0812 itu kan, itu 10 digit. Nah, itu mungkin teman-teman cuma diingatinnya sebagai apa? Mungkin teman-teman diajak diingatinnya, Ibu, Bapak, Ibu, ini kuota Anda sudah habis, segera top up ya. Tapi nggak pernah tuh diajak Bapak Ibu tanggal sekian kita ajak Bapak Ibu bermitra. Itu nggak ada ya. Nah, jadi memang selama ini kita hanya pengguna, saya bilang, hanya pengguna ya. Jadi PT Trend inilah datang ya malam hari ini, saya mewakili PT Trend ya. Malam ini kami adalah satu-satunya perusahaan teknologi ya di bidang internet yang membuka peluang untuk kerjasama buat teman-teman di malam hari ini ya. Ketika teman-teman memutuskan malam hari ini untuk bermitra dengan PT Trend ya, kita sudah bermitra dengan 5 provider itu. Ya, jadi apa sih keuntungan? Mungkin teman-teman nanya ya, keuntungannya apa ketika kita bermitra? Ya, keuntungannya itu adalah ketika kita bermitra dengan PT Trend Global ini ya, kita mendapatkan bonus sponsor ya. Bonus sponsor itu sebesar apa? Ketika teman-teman misalnya saya gambarkan di sini di tabel sebelah kanan ini adalah teman-teman join dengan global ya. Global itu adalah 14 juta. Ketika teman-teman referral orang. Kita juga bisa lihat ya sekarang juga misalnya contoh kayak First Media, mungkin IndiHome juga ada sistem seperti ini referral orang itu ya, ketika mungkin kayak IndiHome, First Media, ketika kita referral orang kita dapat free mungkin langganan 2 sampai 3 bulan ya. Tapi di sini PT Trend ini memberikan kita itu adalah income ya. Income saya bilang ketika teman-teman joinin teman referral orang ya, sebelah kiri misalnya mungkin Tuan B ini mengambil lokal sebesar 10 juta, teman-teman itu berhak mendapatkan 10%-nya dari harga modem ya, berarti 1 juta ya. Ketika teman-teman mungkin joinin lagi ya, teman yang di sebelah kanan itu dengan dia joinin dengan global 14 juta, teman-teman itu berhak 10%-nya itu adalah 1,4 ya. Jadi ini saya bilang ini adalah active income ya, ketika kita mensponsori orang, kita langsung dapat namanya income ya. Nah, itu kedua yaitu adalah bonus pasangan. Bonus pasangan itu adalah syaratnya mendapatkan bonus pasangan itu adalah kita minimal harus mensponsori 1 orang di sebelah kiri dan 1 orang di sebelah kanan ya. Contoh misalnya ketika teman-teman ini adalah Tuan A, ketika teman-teman ini sponsori, mungkin ini teman dekat ya, B dan C ini join ya, ini ada kiri dan kanan itu join, itu
teman-teman langsung mendapatkan bonus pasangan sebesar 700.000 ya. Dan kita bisa lihat di sini ketika Tuan B sponsori Tuan D dan Tuan C mensponsori Tuan F dan G ya. Kita bisa lihat terjadi pasangan lagi, itu adalah D dan F ya. Itu kita mendapatkan lagi, berhak mendapatkan lagi 700.000. Nah, dan kita bisa lihat di sini ya, yang dibilang pasangan bonus menunggu itu adalah seperti ini ya teman-teman ya. Ketika C itu sudah mensponsori F dan G, kita bisa lihat G itu belum ada pasangan ya. G itu belum ada pasangan ya. Jadi ketika D itu joinin Tuan E, itu maka terjadi namanya bonus pasangan lagi untuk yang ketiga kalinya. Kita bisa lihat di sini terjadi total bonus pasangan itu adalah 3 kali ya, 700.000 dikalikan 2,1 juta. Nah, jadi ini juga termasuk active income ya teman-teman ya. Nah, terus bonus yang ketiga yaitu adalah bonus royalti ya. Bonus royalti itu ada 2 ya. Bonus royalti itu adalah bonus sponsor ya, terjadi ketika orang sponsor, dan kedua itu adalah bonus royaltinya ketika terjadi pasangan. Bonus sponsor itu contohnya seperti ini ya, simple. Ketika misalnya teman adalah Tuan A ya, ketika teman mendapatkan Tuan B ya, B ini mensponsori orang lagi nih. B ini mensponsori orang Tuan D ya. Jadi B ini berhak mendapatkan 1,4 juta ya, karena D ini mengadu global, dan A ini teman-teman berhak mendapat 10% apa yang didapatkan oleh Tuan B. Jadi mendapatkan 140.000. Tapi ingat ya teman-teman ya, 140.000 ini tidak mengurangi bonus yang didapatkan oleh Tuan B. Ya, jadi pure ini ditransfer oleh kantor ya, kantor PT Tren ya. Nah, terus kita bisa lihat tabel yang kedua, yaitu di sebelah kanan ya. Terjadi pasangan di bawahnya C, yaitu ketika D dan E ini terjadi pasangan. C ini kan berhak mendapatkan 700.000 ya. Teman-teman itu berhak mendapatkan bonus royaltinya itu adalah 10%-nya, berarti 70.000 ya teman-teman ya. Ini juga sama ya. Untuk mendapatkan bonus royalti ini, Paul, freezing. Oke. Sebentar. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan, mungkin ada kendala dari Pak Paul. Suara saya kedengaran cukup jelas ya Bapak Ibu semua ya? Oke. Kedengaran Pak. Jelas, Oke. jelas Pak. Baik. Jadi tadi udah dikatakan oleh Pak Paul bahwa itu tadi adalah bonus sponsornya. Itu ada satu bonus sponsor yang pasangan, satu bonus sponsor yang bonus sponsor pasangan yang ada sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Oke, kita lanjutkan. Itu adalah bonus 1, 2, 3 tadi yang dikatakan oleh Pak Paul, itu adalah bonus yang active income. Artinya kalau kita pun sudah mendapatkan mitra ataupun mereferalkan, bonus 1, 2, 3 ini akan selalu otomatis bekerja ya, otomatis akan bekerja. Nah, yang paling dahsyat di sini ini adalah satu yang kami katakan adalah bonus residual ya, bonus residual ya. Mohon untuk co-host bisa membantu untuk di mute. Terima kasih. Jadi bonus yang keempat itu adalah bonus residual. Bonus residual itu apa? Bonus kecil kelihatannya Bapak Ibu ya, hanya 5.000 dari tiap produk lokal ataupun global. Dan dihitung dari mitra-mitra kita selama 12 bulan. Memang kelihatannya kecil, tetapi dihitungnya adalah dari generasi 1 sampai generasi 10. Nah, generasi 1 itu siapa? Ya kita mensponsori misalkan istri, ya itu adalah generasi 1. Istri mensponsori temannya, itu adalah generasi kedua. Dan seterusnya sampai generasi ke-10. Nah, bonus residual ini sangat dahsyat Bapak Ibu semuanya, ya karena apa? Bonus ini adalah keuntungannya tidak perlu seimbang. Ya tidak perlu seimbang. Artinya kita bisa
contoh yang sebelah kiri kita yang kuat itu kaki kiri misalkan sudah mencapai ada mitranya katakanlah 1000, di sebelah kanan itu adalah mitranya 100. Jadi 1100 dikali 5000 itu adalah apa yang kita akan dapatkan. Tetapi syaratnya minimal Bapak Ibu harus sudah bisa mereferralkan satu di kiri dan satu di kanan. Jadi ini yang kami namakan dengan yang namanya bonus residual. Nah, visi dan misi sangat simpel. Tadi Pak Paul sudah mengatakan bahwa kita datang untuk mengatasi blank spot, dan kedua misinya adalah menciptakan banyaknya entrepreneur ya. Kita semua yang bergabung di sini adalah sebagai entrepreneur atau pengusaha dalam usaha bidang internet ya. Jadi ini adalah visi dan misinya. Nah, Bapak Ibu semua, saya akan menjelaskan satu di sini yang namanya sebentar. Kelihatan saya punya. Oke. Saya menjelaskan satu the power of two ya. Jadi ini hitungannya the power of two adalah misalkan di kontak WA Bapak Ibu semua. Jadi kontak WhatsApp Bapak Ibu semua katakanlah pasti mungkin ada lebih dari 10, 15, 20 bahkan mungkin 100 atau 1000 kontak. Nah, dalam bulan pertama saja Bapak Ibu hanya mereferralkan 2 orang saja. Ya, mereferralkan 2 orang saja, satu di kiri dan satu di kanan. Nah, di bulan kedua 2 orang yang kita sudah referralkan tersebut ya minta untuk melakukan hal yang sama. Jadi melakukan duplikasi, masing-masing mereferralkan 2 lagi sehingga di bulan kedua itu akan ada 4 mitra sampai seterusnya di bulan ke-12. Anggaplah kalaupun ini berjalan dengan baik 2, 4, 8 dan seterusnya sampai di bulan ke-12 itu Bapak Ibu akan menjumpai angka 8.190 mitra. Nah, tadi kalau lihat dengan bonus pasangan, yang satu di kiri dan satu di kanan terjadi pairing, dan itu bonus pasangan kita akan mendapatkan 700.000 kalau kita joinnya adalah di global. Nah, Bapak Ibu perhatikan kalaupun kita sudah punya 8.190 mitra, artinya berada di 4.000 di sebelah kiri, 4.000 di sebelah kanan ya Bapak Ibu semua. Nah, kita lihat angkanya. Kalau terjadi pairing 4.000 pasangan tersebut, maka akan keluarnya adalah 4.000 dikali 700.000 rupiah, yaitu Bapak Ibu akan mendapatkan possible income-nya 2,8 miliar. Dari awal yang waktu Bapak Ibu mendepositkan ataupun menaruh saham di sini ataupun mendepositkan di awal yaitu 10 atau 14 juta. Lokal 10, 14 juta itu adalah yang global ya dengan pendapatan 4.000 kali 700. Mungkin Bapak Ibu berkata, "Aduh, terlalu muluk Pak Peter." Ya, katakanlah terlalu muluk. Oke, baik. Kita sudah siapkan skemanya. Seandainya berhasilnya hanya 10% dan Bapak Ibu gagal di 90%. Artinya masih bisa mendapatkan 280 juta dari yang awal kita keluarkan di awal yaitu mendepositkan 10 ataupun 14 juta. Nah, Bapak Ibu semua saya akan sedikit menjelaskan tentang yang satu generasi tadi ya. Generasi 1 sampai generasi 10. Anggaplah generasi 1 tadi kan Bapak sudah menjoinkan satu di kiri dan satu di kanan. Pak Peter, saya misalkan punyanya lebih, bahkan bisa menjoinkan atau mereferralkan lebih dari 2, boleh nggak? Boleh. Ya, anggaplah kita pakai dengan angka 5. Jadi di generasi 1, Bapak Ibu mereferralkan 5 orang langsung yang mensponsori ya. Sehingga kalau kita lihat di sini 5 kali 5.000 itu kita akan mendapatkan 25.000 per bulan. Masih kelihatan kecil ya Bapak Ibu semua ya dengan angka yang 25.000. Mungkin Bapak Ibu tidak tertarik ya di generasi pertama. Nah, generasi pertama ini yang 5 orang kita minta melakukan hal yang sama. Masing-masing menjoinkan 5, 5, 5, 5, 5. Sehingga Bapak Ibu semua mempunyai total 25 mitra. Nah, kalau 25 mitra kita kali 5.000 yang tadi dikatakan, untuk bonus residual akan mendapatkan 125.000 per bulan. Nah, kata-kata generasi sedikit saya ganti Bapak Ibu untuk memudahkan Bapak Ibu semuanya. Kata-kata generasi kita bisa ganti dengan bulan ataupun tahun. Anggaplah di tahun ya. Jadi di tahun pertama kita mereferralkan 5, kemudian di tahun kedua 5 orang yang kita sudah referralkan di tahun pertama mereferralkan lagi masing-masing 5 dan kita lanjutkan sampai di tahun ke-6. Bapak Ibu perhatikan totalnya itu adalah sekitar 20.000 mitra ya. 20.000 mitra ini kalau kita kali 5.000, Bapak Ibu akan mendapatkan 100 juta per bulan ya. Sehingga kalaupun totalnya keluar sampai di 10 tahun ya, total mitranya kalau sesuai dengan sistemnya 5 terus itu maka akan kita mempunyai mitra 12 juta mitra.
12 juta mitra dibandingkan dengan tadi di awal bahwa pengguna internet di Indonesia saat sekarang 215 juta mitra. Artinya sekitar 6% saja yang kita kerjakan, yaitu 12 juta mitra. Kali 5.000, possible income-nya 61 miliar. Sekali lagi, mungkin aduh terlalu muluk-muluk ya. Oke, kita siapkan skemanya. Jika berhasilnya 1%, kita masih mendapatkan 610 juta per bulan. Ya, 610 juta per bulan. Layak nggak kita kerjakan ini dengan 215 juta penduduk Indonesia pengguna internet, dan kita bisa memasarkan ini semuanya hanya dengan melalui Zoom, dan tentunya bisa mengatasi yang namanya blank spot. Jadi menurut saya ini layak kita kerjakan untuk lihat dengan kondisi untuk mengatasi blank spot dan ada income-nya. Nah, bagaimana kita menjalankan sistem ini, Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini, tidak perlu khawatir ya, karena kami sudah menyiapkan sistemnya, yaitu hanya simple dengan membaca buku yang kami sudah siapkan, begitu bergabung dengan membaca hanya 14 halaman, kemudian kita menulis daftar nama yang kita punya, kemudian habis itu Bapak Ibu hanya mengundang, tugasnya hanya mengundang kalau untuk di awal ya. Syukur-syukur nanti setelah bergabung bisa melakukan presentasi, tetapi di awal hanya mengundang ya. Kemudian setelah mengundang, undang hanya masuk ke dalam presentasi. Kita tim kerja, saya Pak Paul itu akan melakukan presentasi, kemudian kita akan menindaklanjuti bersama dengan mengadakan tanya jawab, dan kemudian masuk ke dalam sistem. Jadi sangat simpel sekali 6 langkah untuk kita jalankan ini. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita lihat dengan slide yang berikutnya, sebentar, belum nyampe di situ. Oke, dengan kita lihat slide berikutnya, ya Bapak Ibu lihat ini apa yang dikatakan oleh si Uncle Warren. Uncle Warren ini adalah salah satu orang terkaya di dunia, nomor 4 terkaya di dunia, yaitu jika Anda tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat Anda tidur, maka Anda akan bekerja sampai Anda meninggal. Nah, contohnya seperti yang ada baju kuning, ya Pak Paul, saya, kita semua bekerja dulu, baru kita mendapatkan income-nya, ya. Tetapi justru mitra-mitra yang sudah bergabung di sini ingin melakukan seperti yang baju biru, membangun jaringan dahulu, kemudian menyiapkan jaringannya dahulu, sehingga 2-3 tahun ke depan kita akan melakukan seperti yang baju biru, yaitu kita akan tidur dan income akan masuk yang seperti saya katakan di residual income-nya tadi, ya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, perusahaan ini masih baru, Bapak Ibu semua. Perusahaan ini masih baru, soft launching-nya di 2021, Maret 2021. Nanti Maret 2022 kita baru mengadakan grand launching. Nah, tetapi kita sudah menyiapkan beberapa bonus-bonusnya ya, atau promo-promonya. Contohnya, kalau kita semua bergabung dan sampai tingkat supervisor sebelum tanggal 7 Maret, kita akan mendapatkan sebuah laptop. Ini adalah salah satu bonusnya yang sedang disiapkan, yang sedang berjalan saat sekarang ya. Kemudian ini adalah trip yang kedua ya. Trip yang kedua, seperti saya katakan, Maret lalu kita sudah soft launching. Justru di November kemarin kita sudah mengadakan trip yang pertama dengan pencapaian tertentu. Kemarin di November itu ada kurang lebih sekitar 80 orang menuju ke Turki. Ya, menuju ke Turki. Sedangkan yang trip yang kedua kita persiapkan di bulan Mei, tujuannya adalah ke Spanyol dengan mencapai peringkat di manajer. Caranya bagaimana nanti bisa konsultasi dengan para leader masing-masing ya. Nah, Bapak Ibu pasti bertanya-tanya, ini perusahaan legal nggak ya? Perusahaan ini apakah benar-benar bisa dipakai atau bisa dipercaya atau tidak ya? Oke. Jadi kita sudah tergabung dengan yang namanya AP2LI, yaitu Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia menjalankan usaha dalam bidang internet. Kalau Bapak Ibu lihat di anggota AP2LI kita, itu baru diperpanjang 18 Desember 2021 sampai di 18 Desember 2022. Jadi sertifikat ini baru diperpanjang setiap tahunnya. Sedangkan yang ada di sebelah kanan ini adalah dari Dirjen Perdagangan. Sangat jelas tadi Pak Paul sudah mengatakan bahwa di situ ada tren lokal dan tren global ya. Jadi izinnya sangat jelas. Bapak Ibu bisa screenshot ini dengan QR code yang ada di sini, bisa di-scan QR code-nya akan keluar seperti yang ada di sini. Jadi itu sudah sangat legal sekali. Dan yang ketiga, sebenarnya kita sudah mempunyai kandungan TKDN-nya itu lebih dari 30%.
Artinya kalau kandungan lebih dari 30%, produk ini boleh dikatakan adalah produk anak bangsa. Jadi memang produk ini dibuat di Sidoarjo. Ya, nama pabriknya adalah PT Panggung. PT Panggung adalah salah satu yang merakit hampir semua elektronik yang ada di Indonesia, ya. Jadi itu ini adalah buatan Indonesia, bukan buatan dari luar. Kita cukup bangga ini. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu ketahui juga. Seperti tadi dikatakan bahwa kita masih baru soft launching di bulan Maret lalu, ya. Tapi bulan Oktober kemarin kita sudah mendapatkan rekor muri, Bapak Ibu ya. Jadi rekor murinya bukan rekor muri Indonesia, tetapi rekor muri dunia. Ya, sudah rekor muri dunia ya. Jadi memang benar-benar dipercaya dan sudah diakui untuk perusahaan yang penjualan langsung pertama yang memasarkan modem internet ya, Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua, waktu adalah segalanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil keputusan sekarang, Bapak Ibu akan berada di bawah daripada tim kerja ya, di bawah daripada tim kerja, dan bisa jadi ratusan atau bahkan jutaan mitra di bawah Bapak Ibu semuanya. Ya, sekali lagi cukup layak kita kerjakan dengan penduduk Indonesia pengguna internet saat sekarang 215 juta, dan saat sekarang mitra daripada tren yang bergabung sampai detik ini kurang lebih 11.000 orang. Artinya masih sangat-sangat layak untuk kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu jangan menunda lagi, tetapi kalau Bapak Ibu mengatakan, aduh nanti sajalah saya pikir-pikir dulu. Tidak masalah, kami tetap selalu bekerja, dan bisa jadi dalam beberapa bulan ke depan bisa ratusan bahkan jutaan mitra itu akan bergabung, kemudian baru Bapak Ibu datang kepada pengundang Bapak Ibu semua untuk bergabung, boleh saja, tetapi sayang Bapak Ibu akan melihat bahwa posisi Bapak Ibu akan berada di bawah ratusan ataupun bahkan jutaan mitra. Jadi Bapak Ibu semua, jadi saya sarankan untuk segera bergabung, dan kemudian kita akan masuk nanti di dalam ada sesi tanya jawab. Saya rasa itu yang kami bisa sampaikan. Kantor kami sangat jelas sekali Bapak Ibu, yaitu ada di Ruko Signature di Cawang ya. Kita mempunyai ada websitenya, semuanya sangat jelas sekali. Dan Bapak Ibu semua apabila mendapatkan pendapatan dari sini tidak perlu khawatir ada pemotongan pajaknya. Artinya kalau ada pemotongan pajaknya berarti perusahaan itu ada mempunyai NPWP. Kalau sudah mempunyai NPWP artinya perusahaan ini sangat-sangat legal. Jadi tidak perlu khawatir untuk kita menjalankan ini ya. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya itu menjadi keputusan Bapak Ibu semuanya. Demikian ya, saya sekedar membantu tadi Pak Paul yang mungkin ada kendala karena hujan di daerahnya ya, karena sekali lagi modem ini terkoneksi dengan BTS ataupun tower ya, terkoneksi dengan tower. Apabila di satu daerah mungkin ada terjadi hujan yang cukup lebat, towernya mungkin ada sedikit masalah, nah itu bisa terjadi dan akan sedikit masalah daripada modem ini ya. Jadi Bapak Ibu semua, Pak Paul terima kasih, nanti bisa tetap standby di sini Pak Paul ya. Mudah-mudahan bisa artinya hujannya bisa cukup reda dan kita bisa lanjutkan di sini. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita sampai kepada Bapak Ibu silakan untuk menulis pertanyaan yang ada di kolom chat di sini. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan nama Bapak Ibu, nama pengundang Bapak Ibu, dan bisa menuliskan pertanyaan Bapak Ibu semuanya di dalam kolom chat, ataupun nantinya bisa dengan melalui raise hand. Mau tanya apa saja silakan, tentang modemnya bisa, tentang bagaimana kekuatan dari modem ini silakan, ataupun mau menanya sistem bisnisnya silakan ya. Saat sekarang kita enak ya, tidak terlalu banyak. Kalau masuk dalam grup yang utama yang besar itu bisa sekitar 100-an lebih, hampir 200-an lebih. Nah, itu akan sedikit merepotkan. Tapi ini sedikit ya, sekitar 50-an, saya rasa cukup enak untuk kita ngobrol-ngobrol santai. Namun, sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu semuanya, tadi saya mengatakan ada seorang mitra di sini yang sudah lebih dulu bergabung di sini, dan saya ingin bincang-bincang kepada beliau ya. Beliau adalah leader saya, beliau yang mengajak saya untuk bergabung di dalam PT Trend Global Teknologi ini. Saya minta Pak Peter Hadi, apakah ada di sini Pak Peter Hadi? Ya, selamat malam Pak Peter. Wah, selamat malam. Waduh. Ini double P, triple P kumpul ya, triple P kumpul ini. Pak Peter Hadi. Baik, Pak Peter Hadi. Pak Peter kan sudah bergabung lebih dulu daripada saya. Waktu awal pertama bergabung itu
Gimana menurut Bapak? Apa yang membuat Bapak awalnya tertarik, kemudian bagaimana Bapak menjalankan sistem bisnisnya? Karena Bapak ini kan latar belakangnya seorang fotografer, ya kemudian seorang advertising dan digital networking juga, pasti banyak kesibukannya. Silakan Pak, mungkin bisa disampaikan ke kita-kita yang masih baru di sini Pak. Silakan Pak. Ya, oke. Ya, baik Pak. Oke, penjelasannya sangat baik tadi ya oleh Pak Paul, meskipun kepotong dengan gangguan tadi sudah disambung ya sama Pak Peter Nyo. Ya teman-teman, jadi kalau saya sih melihat ini solusi buat kita semua ya, karena siapa sih yang nggak perlu internet ya teman-teman ya, nggak perlu internet lancar lebih tepatnya begitu ya. Nah jadi baik yang bekerja di rumah ataupun yang kita mobile ya, berjalan keluar ke sana kemari, pasti kita perlu internet yang lebih lancar lah teman-teman ya. Jadi saya hanya melihat waktu itu sebatas kebutuhan pokok dari semua orang hari ini gitu teman-teman ya. Nah karena ya saya memang melihat ini sebuah solusi yang bagus buat banyak orang dan memberikan sebuah solusi, artinya kan ini ada sebuah bisnis yang menarik gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ya sebuah bisnis intinya sih bisa memberikan solusi buat banyak orang, intinya itu sih. Mau bisnisnya bentuk apapun gitu ya teman-teman. Jadi saya melihat itu, dan kemudian ditambah lagi waktu beberapa kali Zoom meeting, saya mendengarkan visi dan misi dari perusahaan ya, dari Pak Martin. Jadi ternyata beliau ini punya misi yang lebih jauh lagi gitu teman-teman. Dia ingin merubah pengeluaran rutin kita ini menjadi sebuah pendapatan. Nah di situ saya klik ya teman-teman. Kenapa? Karena ide itu belum pernah ada yang terpikir gitu ya. Kalau solusi internet lancar ya itu sudah biasa menurut saya. Semua orang pasti yes gitu ya kan. Siapa sih yang nggak mau solusi internet lancar gitu kan? Tinggal caranya gimana gitu Pak Peter. Nah tapi ternyata ada hal lain gitu dengan kita memakai modem trend ini. Yang pertama, kita kan tidak perlu lagi langganan kuota internet yang di handphone ya, kita dapatkan kebebasan koneksi dengan semua operator di semua tempat. Itu yang pertama, itu udah langsung dari perusahaan ini ya. Jadi mengubah pengeluaran rutin kita menjadi sebuah pendapatan baru. Nah ini yang agak berbeda karena pengeluaran rutin kita kali ini yaitu di bidang internet. Dan saya percaya setiap kita pasti nggak mungkin nggak bayar internet ya di handphone. Ya kalau di rumah mungkin masih mending ya, tapi kalau di handphone ya pasti setiap kita nggak mau handphonenya itu nggak ada sinyalnya gitu Pak, tidak ada internetnya gitu Pak Peter, karena handphone sekarang kan sudah canggih ya Pak, bisa WiFi, bisa WA yang jelas ya. Kalau kita pakai WA ya nggak ada internetnya yang nggak mungkin gitu kan. Nah jadi seperti itu ya. Jadi pengeluaran rutin kita ini bisa jadi sebuah pemasukan baru, dalam hal ini pengeluaran rutin internet. Itu sih Pak Peter yang visi yang tidak ada ya, atau yang belum ada di tempat lain gitu Pak. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Peter kan latar belakang seorang fotografer. Pernah bisa sedikit testimoni di selama menggunakan modem ini di daerah-daerah tertentu, ataupun apa yang Bapak alami dengan menggunakan modem ini Pak? Ya karena hampir setahun ya, kita 2 tahun ya Pak, hampir 2 tahun kita pandemi, jadi traveling saya tidak banyak ya teman-teman. Kalau dulu sering ke luar negeri pasti untuk di tempat-tempat tertentu, baik di China atau di Eropa, di mana dari situ memang bagus ya kalau kita mau ngetes. Tapi karena pandemi kan tentu ya hanya lokal-lokal saja gitu ya. Nah di lokal-lokal saja, di daerah-daerah daerah yang jauh lah dari ibu kota ya, seperti di kabupaten, di kota. Kemarin saya sempat ke kota Lasem gitu ya bersama dengan teman-teman. Di situ pergi ke tempat yang agak jauh lagi ya, dekat Bonang di sana, itu terus lagi teman-teman, itu bagus koneksinya ya, itu nggak ada masalah. Kemudian saya sempat pergi ke daerah Sumatera, waktu itu juga itu bagus sinyalnya ada. Banyak baru di lokal aja sih Pak Peter. Kemudian di ini ya, kalau di kota sendiri kan juga banyak blank spot nih Pak sebenarnya. Gitu. Jadi kita nggak perlu ke daerah-daerah yang terpencil atau gimana ya, tapi ya kalau di Jakarta saya sendiri ya, saya yakin lah pasti banyak sekali tempat-tempat yang blank spot. Kalau saya di Bandung juga ada tempat-tempat yang blank spot itu ya, seperti daerah Dago Pakar gitu ya, di sana itu banyak tempat blank spot. Nah jadi saya sempat ke daerah-daerah itu juga bagus sampai hari ini sih Pak, koneksinya itu udah ada masalah, jadi saya bisa gunakan. Jadi untuk saya sangat terpakai ya. Dengan demikian juga saya yakin buat teman-teman semua
ya pasti dengan kesibukan dan kebutuhan masing-masing itu pasti bisa digunakan ya. Hanya kalau kita ketemu ini aja Pak Peter, apa dinding tembok gitu ya. Bangunan-bangunan yang memang menghalangi sinyal, yaitu otomatis semua WiFi juga nggak bisa nembus ya. Tapi kalau di luar itu semua sih bagus gitu Pak Peter. Oke. Baik Pak Peter Hadi, terima kasih banyak Pak Peter ya, Hadi. sama-sama Pak Peter. Tetap standby di sini, kita akan mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya, ini saya sudah melihat di kolom chat. Nah, selamat malam Noicat, Ricardus Umbu Noicat. Nah, ini dari Larantuka ya, masih saudara dari istri saya. Jadi beliau menanyakan di sini apa bedanya provider lain atau penyediaan modem seperti Bolt, IndiHome ataupun First Media. Pak Paul mungkin mau jawab dulu, nanti bisa penguatan dari Pak Peter Hadi atau mungkin nanti saya pun juga akan memberikan penguatan. Silakan Pak Paul, mungkin ada yang mau dijawab, nanti disambung dengan Pak Peter Hadi. Silakan. Pak Paul, oke. Jadi selamat malam Pak Ricardus Umbu ya. Pak Ricardus Umbu kan bilang, malam Pak. Selamat malam. Ya, jadi kan Pak Ricardus bilang apa bedanya dengan provider lain atau penyedia modem seperti Bolt, IndiHome atau Firstmedia. Jadi kita tahu kalau zaman dulu ya Pak ya, itu ada Bolt. Bolt itu sebenarnya yang keluarin itu adalah Firstmedia Pak. Jadi tapi sekarang sudah tidak ada lagi Bolt itu ya. Jadi Bolt itu masih menggunakan sistem kartu Pak Ricardus ya. Tapi kalau ini dia tidak menggunakan sistem kartu Pak. Dia tanpa SIM card. Jadi dia kalau untuk lokal itu langsung terhubung dengan 5 provider yang ada di Indonesia. Tapi kalau yang untuk globalnya itu terhubung ke 111 negara Pak Ricardus. Jadi bisa terhubung 1000 provider. Nah, terus bedanya sama IndiHome dan Firstmedia itu adalah bedanya apa? Kalau IndiHome dan Firstmedia itu dia ada serat optik Pak. Oh, serat. Beda ya Pak ya. Itu kalau itu kan memang dipakainya stationary, dipakai di rumah atau di kantor gitu ya. Tapi kalau ini adalah dia untuk traveling Pak, maksudnya untuk yang mobile gitu. Jadi kalau dia stay di rumah, kita tidak bisa menikmati kecanggihannya Pak, yang dinamakan automatic auto switch-nya Pak. Jadi alat ini, modem trend ini yang sangat menonjol itu adalah dia otomatis, dia bisa auto switch Pak. Ketika misalnya Pak Ricardus misal terhubung di daerah sini, misal Pak Ricardus pakainya XL misalnya, terjadi blank spot di daerah itu, dia langsung automatically pindah ke provider 4 yang lain Pak Ricardus. Itu ada Telkomsel, ada Smartfren, Tri, dan Indosat kan. Nah, jadi kecanggihannya itu Pak Ricardus, perbedaannya itu. Semoga bisa menjawab ya Pak Ricardus. Ya Pak. Ya, oke, Pak Peter. Thank you Pak Paul. Mungkin Pak Peter, yes, Pak, silakan. Boleh saya tanya satu yang silakan. Kami di daerah, di Polres ya Pak ya. Ya. Ada beberapa desa atau ada beberapa tempat yang memang blank spot Pak. Ya. Artinya tidak bisa akses sama sekali ke internet. Oke. Pak, solusi ini menjawab Pak. Ya. Solusi daripada tren teknologi ini menjawab. Artinya ketika mereka menggunakan solusi ini, itu mereka bisa terkoneksi atau bisa terhubung ke internet. Oke. Jadi saya jawab langsung ya Pak Noicat ya. Jadi modem ini perlu dipahami konektivitasnya adalah ke tower, ke 5 tower Indonesia, ya. Ke 5 tower Indonesia. Nah, contoh ya, karena setiap tower itu mempunyai radius beda-beda. Ada yang 20 km sampai 80 km. Ya. Tadi katakanlah misalkan di Larantuka, banyak orang mengatakan di Larantuka yang kuat itu adalah Telkomsel. Ya. Betul. Tetapi kita tidak pernah tahu tower lain yang ada. Karena apa? Kalau untuk membuktikan ada tower Excel, tower Indosat yang ada di situ, kita harus pakai 5 kartu lagi, ya kan? Kartunya Excel, kartunya itu baru kita bisa membuktikan. Nah, dengan modem ini bisa jadi kita mengatakan, waduh, di daerah saya tuh tidak ada sinyal sama sekali.
tidak ada BTS atau tidak ada tower, belum tentu tidak bisa menangkap. Kenapa? Karena tadi saya katakan, setiap BTS itu radiusnya tidak kelihatan, Pak. Ada yang 50-80 km, dan dia bisa menangkap. Mana yang paling kuat, yang paling kuat masuk ke dalam modem ini, itu yang akan dia signalkan, pancarkan masuk ke dalam handphone kita. Ya, contoh saja, Noicat, di rumah saya pakai pengguna Telkomsel, ya, Telkomsel. Tetapi persis di rumah saya itu ada towernya si XL, sehingga Telkomsel saya mati, handphone saya nggak bisa jalan Telkomsel ya, karena ketutup dengan sinyalnya si XL. Pakai ini dia nangkapnya XL, langsung dia masuk connect ke WiFi di handphone saya dengan keluarnya adalah XL, sehingga konektivitasnya memang harus terkonek dengan yang namanya BTS. Sehingga kalau tadi Noicat mengatakan bahwa wah kita nggak tahu, kita cuma tahunya ada Telkomsel, kita nggak pernah tahu Noicat, di pelosok-pelosok mungkin ada sinyal ataupun ada BTS dari provider lain yang bisa ketangkep dengan si modem ini, ya. Itu yang pertama. Kemudian sedikit saya testimoni juga Pak, buat Bapak Ibu semuanya. Saya pengguna Telkomsel, di handphone saya adalah Telkomsel, ya. Saya boleh katakan bahwa modem ini kanalnya lebih lebar dibandingkan daripada di handphone. Saya melakukan tes di Office 88 di Kuningan, di basement 2, dengan menggunakan handphone saya itu hanya mendapatkan 4 Mbps, Telkomsel punya, ya. Tetapi begitu saya pindahkan masuk ke modem saya dan dia dapatnya Telkomsel juga, dia bisa connect mendapatkan 55 Mbps, padahal sama-sama Telkomselnya. Artinya modem ini konektivitasnya kanalnya lebih lebar, no. Ya, kanalnya lebih lebar dibandingkan dengan di handphone. Itu mudah-mudahan menjawab ya, Noicat ya. Oh, menjawab ya. Ya. Artinya sangat berkaitan dengan stasiun relay ya. Betul, dengan BTS ya, dengan tower ya tentunya ya. Terima kasih, Ya. Bung Peter. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Bapak. Ya. Ada Kami coba untuk ya. beberapa blank spot yang ini. Saya nanti komunikasi sama Pak Peter. Siap, Noicat. Nanti kita lanjut ya. Ya, Oke, terima kasih Noicat sudah gabung di sini. Jadi posisi masih di Larantuka nih ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau mau raise hand. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ya, berapa biaya menggunakan? Oh, ini dari Noicat juga ya. Biaya menggunakan solusi hanya terhubung dengan internet. Nah, tadi dikatakan pada waktu penjelasan kita sistemnya adalah memang sistem networking ya Noicat ya. Sistem networking artinya dengan franchise. Biaya pertama yang di awal itu adalah kalau untuk yang lokal 10 juta, tetapi di dalam 10 juta itu sudah termasuk 3 juta biaya kuotanya. Artinya kuotanya sudah termasuk. Kalau 3 juta itu kita bagi 12 bulan, per bulan adalah 250.000. 250.000 itu tetapi untuk 5 provider, artinya per provider itu 50.000 Noicat. Ya, per provider itu hanya 50.000. Itu adalah dari 10 juta kita kurangi 3 juta adalah kuotanya. 7 juta itu adalah untuk biaya modemnya. Kita tahu lah kalau kita mesti membeli modem sama aja kita membeli satu handphone, anggaplah kita katakanlah sekitar 4 juta. Artinya sisanya 3 juta itu adalah biaya franchise-nya kita ke 5 provider. Jadi kita untuk bisa menjalankan bisnis internet ini hanya dengan biaya franchise yang sangat-sangat kecil dan hanya sekali bayar saja. Di tahun depan, Noicat tidak perlu membayar 10 juta lagi, hanya mengisi kuotanya 3 juta. Hanya mengisi kuotanya 3 juta. Jadi intinya ini adalah bukan pengeluaran baru, tetapi pengeluaran lama. Apa yang ada dari handphone kita, saya contohnya pengguna awalnya 3 kartu, ya masing-masing 150.000 kali 3 berarti 450.000. 2 kartu saya sudah nonaktifkan paket datanya. Artinya 300.000 saya pindahkan langsung ke dalam modem tren ini, istilahnya bayar di awal. Yang biasa kita bayar bulanan, kita pindahkan ke sini bayar 1 tahun sekaligus. Jadi ini bukan pengeluaran baru, tetapi pengeluaran lama, hanya memindahkan sistemnya plus biaya franchise-nya dan modemnya. Itu sih untuk mengenai biayanya. Begitu Noicat ya, mudah-mudahan terjawab ya. Artinya kalau untuk skala enterprise atau skala entitas ya komunitas ya. Itu masih rasional lah. Ya, betul. Dibandingkan kasih, kalau Pak. ya, sama-sama.
Dibandingkan kalau kita mau membuka satu usaha, katakanlah franchise ayam geprek atau boba-boba itu minimal kan berapa? 15-20 juta, belum tempatnya, belum siapkan orangnya, belum menyewa tenaga orangnya. Tetapi ini dengan biaya franchise 7 juta, kita sudah bisa menjalankan bisnisnya, semua kita melakukan dengan by Zoom, ataupun kalau ketemu langsung, ya kita bisa jalankan bisnisnya dengan 5 provider tadi. Ya. Juga pemerintahan daerah, Pak. Ya, betul. Kecamatan, desa ada beberapa. Betul. Nah, ini yang kita perlu mitra-mitra yang seperti Noicat ini yang nanti bisa menjalankan di daerah-daerah, karena banyak di sini mitra-mitra yang sudah bergabung dari beberapa tempat-tempat, seperti ada yang dari ND, ada yang dari Bejawa, Emeri, semua sudah ada, teman di daerah Flores Timur ini yang kita perlukan beberapa mitra lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Bapak Ibu semua, ini saya lihat masih ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Herman Thomas. Boleh buka kamera ataupun buka mikrofon, saya sambil ngobrol-ngobrol. Malam Pak, jika di satu tempat lebih besar menangkap towernya, tapi kita tidak punya HP menggunakan tower B, maka apakah HP kita tidak bisa tersambung karena yang tertangkap di tower A? Boleh buka kamera Pak Herman Thomas? Ya, selamat malam. Malam, Pak. Iya. Oke. Jadi maksudnya bagaimana nih? Bisa dijelaskan ini, Pak? Nanti Pak Peter Hadi bisa bantu menjawab di sini. Ketika di suatu daerah lebih tertangkap misalnya Telkomsel. Ya. Namun HP kita itu nomornya adalah nomor XL. Ya. Apakah nomor yang kita pakai XL itu tidak bisa terhubung? Ya. Yang dimaksudkan. Oke. Pak Peter Hadi boleh bantu jawab, Pak Peter Hadi? Ya, Pak. Jadi dengan kita menggunakan modem trend, Pak, itu kita sudah tidak lagi melihat SIM card kita, Pak. Itu ya. Jadi SIM card kita mau apa saja bisa connect gitu, Pak. Yang paling penting modem kita atau modem trendnya itu bisa terhubung ke salah satu dari operator apa saja gitu, Pak. Jadi kalau SIM card Bapak dicopot juga bisa dipakai, Pak. Gitu. Ya, enggak ada masalah gitu, Pak. Jadi tidak lagi melihat SIM card tapi melihat dari koneksi dari perangkat trennya ya, Pak ya. Jadi kalau trennya sudah dapatkan sinyal dari mana saja, Pak, maka itu bisa digunakan ya untuk semua, untuk laptop, untuk handphone, ya untuk televisi termasuk Pak, untuk nonton. Begitu ya, Pak. Bisa dipahami ya, Pak. Ya, baik, Pak. Ya. Terjawab ya, Pak Herman ya. Ya, baik. Pak Herman, undangan dari siapa? Boleh tahu, Pak Herman? Dari Ibu Leti, ya. Oh, Ibu Leti. Ya. Baik, terima kasih. Baik, ini berikutnya kita lanjut dari Pak David. Ya, Pak David boleh buka kamera. Saya akan bacakan pertanyaan Pak David. Pakai modem trend, apakah mutlak dijamin internetnya jadi lancar? Pak David, ada di sini Pak David? Silakan buka kamera, Pak David. Saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Pak David, karena saya pengen tahu Pak David diundang oleh siapa. Ada 2 di sini Pak David, silakan, saya sudah unmute dari sini. Oke, mungkin bisa bantu dijawab Pak Paul. Pakai modem trend, apakah mutlak dijamin internet jadi lancar? Pak Paul, silakan Pak Paul. Oke, terima kasih. Oh itu Pak. Ya, Pak David. Malam Pak David. Halo, ya, selamat malam ya, Pak, malam, Pak Peter. Ya, Pak David, posisi di mana nih Pak David? Oh, saya di Surabaya, Pak Peter. Oh, Surabaya. Diundang oleh siapa Pak David, kalau boleh tahu? Bu Ria. Oh, oke. Ya, baik. Ria dari. Oke, baik Pak David. Pak Paul, silakan dijawab. Beliau dari Surabaya itu. Silakan Pak Paul. Oke, malam Pak David. Jadi memang pakai modem trend ini sebenarnya dia untuk mengatasi namanya blank spot ya Pak David ya. Jadi kalau menjawab pertanyaan Pak David kan Pak David bertanya pakai modem trend apakah mutlak dijamin internetnya jadi lancar ya. Jadi memang modem trend ini dia harus terhubung dengan BTS ya Pak David.
ya, ketika modem tren ini tidak bisa terhubung dengan BTS, automatically dia tidak bisa mendapatkan sinyal internet ya Pak David ya. Jadi modem tren ini bukan alat untuk menciptakan sinyal ya Pak David ya, tapi dia adalah berfungsi untuk menangkap sinyal yang tadi Pak Peter bilang, dia untuk menangkap sinyalnya jauh lebih besar ketika kita terhubung di sana dengan handphone ya. Dengan handphone kan dia pakainya satu SIM card, tapi ini dia terhubungnya dengan 5 provider yang ada di Indonesia. Kalau yang globalnya itu terhubung dengan 1000 provider Indonesia. Jadi dijamin lancar atau tidak itu tergantung ya Pak David ya, apakah dia terhubungnya dengan BTS-nya terhubung dengan baik atau tidak. Nah, itu juga menjadi salah satu itu syaratnya ya Pak David. Semoga menjawab ya Pak David ya. Ya. Oke, Pak Paul ya. Ini kebetulan apa? Saya ada pemikiran kalau ini kan tadi disebut baterainya bisa tahan sampai dengan 18 jam. Itu. Ya. Apakah boleh di-sharingkan ke MyFi atau root? Kita tahu di beberapa warkop atau itu yang bangunan-bangunan banyak kamar begitu, itu kan butuh banyak sekali. Nah, kalau kita sharingkan langsung dari modem kan modem tren itu kan mungkin jarak jangkaunya terbatas atau apa, tapi kalau kita relay ulang dengan MyFi atau dengan router yang ada, itu bisa apa enggak? Iya, dan mampu apa enggak? Cuma itu aja yang saya mau tahu. Terima kasih. Oke, baik Pak Paul. Pak Paul silakan dijawab, nanti mungkin penguatan dari Pak Peter Hadi menambahkan. Kalau untuk di relay atau di itu memang dia nggak bisa ya Pak David ya. Memang dia ini memang harus terhubungnya, mungkin kalau kita gadgetnya punya WiFi, memang harus terhubungnya langsung lewat gadget. Tapi dia nggak bisa di relay atau seperti kita share itu ya, seperti kayak modem-modem yang ada di rumah, yang stationary itu yang bersifatnya kabel ya. Itu kan bisa itu kita tambahkan alat penguat sinyal, mungkin bisa dari lantai 3 ke lantai 1. Dia nggak bisa. Jadi dia memang sistemnya ini versinya yang mobile ya Pak David ya. Jadi memang terhubungnya langsung ke handphone kita melalui modem Wi-Fi tren ini langsung dia. Dia tidak bisa di relay Pak David. Pak Peter Hadi mungkin mau tambahkan Pak Peter Hadi? Iya. Ya, jadi ini memang dikemasnya untuk pemakaian pribadi ya Pak, tidak untuk di-sharingkan gitu Pak ya. Karena 10 perangkat itu kan juga enggak banyak Pak, misalkan kita mau kerja kelompok atau di kantor itu masih bisa. Tapi ketika sudah berkaitan dengan bangunan, kamar ya dan lain-lain, mungkin akan lebih cocok yang nanti modem tren yang generasi berikutnya Pak, itu yang memang untuk di-sharingkan ya. Nah itu nanti untuk yang rumahan Pak. Jadi internet kabel kan ada plus minusnya ya Pak ya. Demikian juga internet yang mobile. Internet kabel memang untuk melayani di rumah. Selama ini kan cuma disediakan dari layanan fiber optik ya Pak ya. Nah, tapi ya kelemahannya tidak bisa dibawa keluar ya Pak ya, hanya di rumah saja. Nah, kalau yang internet tren ini kan dia dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan Pak oleh tower. Gitu Pak. Jadi oleh sebab itu dia bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau memang tujuannya untuk seperti itu ya digunakan sharing antar ruangan itu tidak efektif Pak. Dia tidak juga bisa digunakan dengan adanya router ya Pak ya. Tidak Pak gitu. Jadi ini memang penggunaan untuk pribadi Pak. Begitu Pak. Oke, iya terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Ya. Oke, baik Pak David dan juga Bapak Ibu semua yang baru pertama kali hadir. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Peter Hadi, kita akan ada generasi kedua. Kita sudah mendapatkan bocoran dari CEO kita. Pada waktu nanti grand launching di Maret, itu akan muncul generasi kedua, yaitu generasi modem yang bisa dipakai untuk di rumah. Sistemnya seperti apa, kita belum dikabarin, kita belum tahu, tetapi akan di launching di bulan Maret. Ya, jadi kita belum tahu, tetapi itu memang untuk pangsa pasar yang dipakai untuk di rumah. Tetapi sekali lagi,
ya tahun ini kita berharap pandemi ini berakhir, tentu orang-orang semuanya pengen yang namanya sudah tidak menggunakan WiFi di rumah karena pasti aktivitas di luar. Nah, aktivitas di luar inilah yang menjadi pangsa utamanya, yaitu modem yang kita bawa-bawa ya. Karena kalau kita sudah melewati pandemi, artinya tidak mungkin dong kita semua kebanyakan di rumah lagi. Pasti aktivitasnya kita berharap normal seperti 2-3 tahun yang lalu sebelum kita mengalami pandemi. Tetapi memang kita akan menyiapkan di bulan Maret nanti, yaitu untuk generasi kedua, tetapi skalanya pun juga memang diperuntukkan hanya di rumah. Tetapi pasti orang kalau sudah tidak ada pandemi pasti akan keluar dan menggunakan modem yang mobile seperti ini. Demikian ya Pak David, mudah-mudahan menjawab tadi, menambah jawaban dari Pak Peter Hadi. Baik, Bapak Ibu semua, saya sama-sama Pak David. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada masih yang mau bertanya. Saya lihat ini ada dari Suster Mary SSPS. Ya, selamat malam Suster Mary. Kemudian ada Suster Yasinta ini ya, senyum-senyum. Suster boleh kebuka mikrofonnya. Saya pengen tahu ini Suster dari mana? Ini Suster posisinya. Buka mikrofonnya boleh Suster? Suster Yasinta. Suster Yasinta, mikrofonnya masih ketutup, mungkin Suster mesti dipencet dulu dia. Nah, oke. Oh, iya. Suster di mana tinggal ini Suster? Saya di Palangkaraya, desa di Nangabulik Pak, daerah Keuskupan Palangkaraya Pak. Oh, Keuskupan Palangkaraya, luar biasa Suster. SSPS juga kah di sana Suster? Iya, oh, iya Pak, okay. SSPS. SSPS, iya. Nah, Suster ini baru ikut Zoom pada malam ini atau beberapa kali udah pernah ikut? Saya sudah mitra, Pak. Saya sudah mitra. Sudah mitra, luar biasa. Ya, yang tadi saya sapa itu undangan saya bruder, Pak. Oh, Bruder Ignas sama Ibu Cecilia. Tolong disapa, Pak ya. Oh, Bruder Ignas. Oke, mari saya panggil deh. Bruder Ignas, selamat malam. Kita ngobrol-ngobrol dulu, Bruder Ignas. Itu disapa sama Suster Yasinta itu. Aduh. Hadir, Pak. Oke, malam Bruder. Hadir, Bruder posisi di mana nih, Bruder? Sama dengan Suster Yasinta itu. Sama. Oke, mantap. Bagaimana Bruder setelah mengikuti tadi Zoom ini, kira-kira ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan? Silakan, Bruder. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas semua tadi. Sudah mitra juga ya? Oke, baik. Oke, baik. Pak, tolong sapa Ibu Cecilia dari Sorong, Pak. Itu diundang juga. Oke. Ibu Cecilia Endang. Ibu Cecilia Endang dari Sorong. Ibu Cecilia Endang dari Sorong. Coba saya lihat Ibu Cecilia. Dari tadi buka kamera, Pak. Bagus. Oke, ada. Ibu Cecilia Endang sudah buka mikrofon. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Aduh. Selamat tahun baru dan selamat Natal. Tahun baru, selamat Natal juga. Ini posisi di Sorong nih, Bu. Posisi lagi di Sorong, kadang di Manokwari, jadi di Papua Barat, Bapak. Waduh. Bagaimana tadi baru ikut Zoom-nya, menurut Ibu bagaimana? Ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanya, silakan Bu Sisil. Ya, saya terima kasih atas ajakan Suster dan Bruder. Ya. Saya baru untuk pertama kalinya. Ya. Jadi sambil belajar dulu Bapak. Mudah-mudahan segera bisa paham dan bergabung. Iya, sekedar info aja Bu Sisil ya, di daerah Papua sana itu memang sangat dibutuhkan bahkan ya Bu ya, buat juga para calon mitra yang baru bergabung. Kemarin PON 20 itu tren ditunjuk oleh KONI sebagai penunjang ya, menunjang untuk melaksanakan PON yang ada di Papua kemarin, sehingga boleh dibilang sangat terbantu sekali PON dengan yang modem tren ini karena KONI bekerja sama dengan kita untuk mengadakan PON, sehingga Ibu Sisil tidak salah diundang oleh Bruder dan Suster, apalagi yang undang namanya Bruder dan Suster. Waktu itu ngeri-ngeri sedap itu. Kalau Suster dan Bruder yang undang itu ngeri-ngeri sedap itu Bu ya. Jadi antara mau maju dan mau maju sekali, bukan mundur ya, mau maju dan maju sekali dan. Jadi segera join dan pasti bisa mendapatkan sinyalnya ya Bu Sisil ya. Semoga cepat bergabung di bawah dari Bruder ataupun Suster Yasinta. Saya kalau diundang sama Suster atau Bruder, saya nggak berani nolak, bener. Saya langsung doa rosario malam ini. Segera saya join.
Lucu. Tapi benar-benar ini ngeri. Diundang suster sama brudernya kita pikiran juga. Iya. Ngeri loh, diundang suster sama bruder tuh kita ngeri loh. Mau kita rosario gemetar tangan. Ya, selamat bergabung Ibu Sisil. Jangan lama pikir lagi, karena saya yakin di Papua, terutama di daerah Sorong sana, itu pasti sangat terbantu dengan modem tren. Karena sudah terbukti di PON kemarin, kita KONI telah menunjuk tren untuk menunjang pelaksanaan PON di sana. Demikian ya Bu Sisil. Ada lagi Bu yang mau disampaikan atau mau tanya? Ya. Bu Sisil? Amin, terima kasih Bapak. Selamat malam, kami di Sorong dan Manokwari masuk di Papua Barat, tapi juga masih wilayah tetap Papua. Oh iya dong, iya. Ya. Iya benar. NKRI ya Bu ya, jangan di luar daripada NKRI ya Bu ya. Kami cinta Indonesia. Mantap, mantap. Ya. Nah ini satu lagi buat selain daripada Ibu Sisil dan buat para calon mitra yang mungkin posisinya berada di dekat daripada negara-negara tetangga. Misalkan kalau ada yang di daerah Sumatera berdekatan atau di Sumatera yang berdekatan dengan Singapura atau Kalimantan berdekatan dengan Malaysia, kemudian di Papua berdekatan juga dengan negara-negara tetangga, saya sarankan ambilnya global. Kenapa? Bisa terjadi tidak menangkap sinyalnya di Indonesia karena sudah terbukti banyak mitra yang di Kalimantan dia tidak bisa menangkapnya Telkomsel Indonesia, Indosatnya Indonesia, tapi justru menangkapnya punyanya Malaysia, punyanya Filipina. Sehingga kalau berada posisi di daerah dekat negara tetangga, saya sarankan ambil yang global karena bisa menangkap untuk di negara tetangga. Terima kasih Ibu Sisil ya sudah bergabung dan saya salut dengan Ibu dari awal membuka kameranya, benar-benar memperhatikan, saya appreciate sekali. Dan terima kasih Bruder sama Suster Yasinta, doakan kita selalu ya Suster ya, Bruder kalau doa sudah pasti mantap lah itu ya. Ya Bapak, ya Pak Peter. Pak Peter nih favorit saya loh, tiap hari saya ikut. Aduh, amin. Kan banyak favorit, banyak napasnya. Pak Peternya, Pak Peter Hadi, semua favorit tuh. Siap, siap. Baik, baik. Baik, kita lanjutkan di sini ada yang lagi raise hand, Pak Stefanus. Saya mau bacanya takut-takut nih Stefanus dosa, Kak. Jangan dosa dulu lah. Masa saya panggil suster langsung mengaku dosa di sini? Nggak boleh lah. Itulah Pak, nama yang istimewa itu. Oh gitu ya. Jangan bilang itu nama Tidak. Silakan Pak Stefanus. Ada yang mau seluruh dunia. Siap. Silakan Pak Stefanus. Ada yang mau disampaikan atau mau menyapa? Selamat malam Pak. Terima kasih. Ya. Ini mohon saya menyapa Pak Imam Pak. Pak Imam. Tadi saya lihat ada tapi kok tidak ada lagi. Apakah memang tersembunyi atau gimana? Pak Imam Pak. Pak Imam sudah tidak ada Pak. Pak Imam saya lihat sudah tidak ada Pak. Iya. Saya rasa mungkin akan langsung japri ke Bapak, langsung minta link untuk pendaftaran Pak. Tidak perlu tanya-tanya kayaknya Pak. Jadi langsung. Mudah-mudahan. Gitu ya Pak. Tadi saya lihat juga ada tapi kok sudah lihat Pak. Tahu sudah tersembunyi bisa dicapa lagi tapi nggak tahu. Posisi di mana tuh Pak Imam? Posisinya di mana tuh Pak Imam Pak? Surabaya Pak. Oh Surabaya, ya Surabaya. Baik. Oke. Ya. Ada lagi Pak Stefanus? Dengan saya. Ya. Baik, terima kasih. Silakan. Dengan saya, Bu Nilu. Ibu Nilu. Ya. Ibu Nilu, selamat malam. Disapa sama Ibu Esther Maria. Ibu Nilu kayaknya saya lihat nggak ada nih. Ada. Oh, barusan keluar berarti. Mungkin ada keperluan di Japri aja kalau mau supaya kalau mau tanya-tanya lagi. Nah, join. Nah, saya baca dulu pertanyaan yang ada di ini dulu ya di chat ya Bapak Ibu semuanya dari Pak Doras ya. Perkenalkan Gultom teman Pak Sumamarta kalau ada. Oh, oke, menyapa. Silakan. Oke, baik. Silakan yang lainnya kalau mau menyapa undangan saya Pak Hans Goa. Hans Goa. Tadi saya lihat ada Pak Hans Goa. Pak Hans Goa posisi di mana itu, Bu? Videonya. Pak Hans Goa posisi di mana tadi, Bu? Pak Hans. Pak Hans, selamat malam Pak Hans. Saya sudah unmute dari sini. Bawai ya.
Ya, Pak. Yuk, tenun. Oke, sudah buka kamera, cuman belum buka mikrofon. Oke, sudah buka. Pak Hans, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Wah, mantap ini kalau sudah ngomong selamat malam Bapak ini saya ngeri nih sudah. Oke. Selamat malam juga. Pak Hans, di mana nih posisi nih? Saya di Nagekeo, Boawai. Oh, Nagekeo. Oke. Ini baru pertama kali ikut Zoom kah? Di Flores itu Pak Peter. Iya. Bagaimana malam Pak? Pertama saya. Oke. Peter itu di Flores. Iya betul di sana Nagekeo tadi sudah ini. Di mana Pak? Bagaimana ada yang mau ditanya Pak Hans? Tadi kan ikut Zoom di sini. Ada yang mau ditanya Pak Hans? Iya, setelah saya mengikuti penjelasan dalam Zoom meeting tadi, ya. Mungkin untuk sementara saya memahami. Sementara saya memahami alur dan penjelasan penggunaan modem ini. Mungkin kami akan masuk pada sesi berikutnya, mungkin pada sesi pendaftaran. Mungkin nanti saya akan berkonsultasi dengan beberapa yang mengajak saya untuk bergabung di sini, Bapak. Untuk alurnya saya sudah mengerti, memahami ya. Mantap. Oke, Pak Hans. Kalau gitu saya mau tanya yang simpel, pertanyaan kepada Pak Hans. Simpel pertanyaan saya, Pak. Bapak mau warna kuning atau mau warna merah, Pak? Pilihannya cuma 2, Pak. Yang punya merah bisa tunjukkan mitra para mitra yang punya merah. Nah, itu yang Bu Bernadetta merah, saya punya kuning. Merah itu merah Ferrari, kuning Lamborghini. Tinggal pilih aja mau yang mana. Keren warnanya. Warnanya keren ini. Ya mungkin untuk warna tadi saya terlambat masuk tadi untuk warna. Hanya yang saya pahami ada 2 tadi, yang lokal dengan yang Betul, lokal dan global ya. Kalau dari warna global, memang dari CEO kita menerapkan atau menyiapkan dengan warna yang kuning seperti ini ataupun merah tadi, sehingga sangat simpel sekali buat Bapak Ibu semuanya. Misalkan lagi duduk-duduk bersama keluarga, ya mungkin lagi ada mau jai bareng gitu ya, tinggal taruh saja modem ini dengan kepala di atas ini kuning kelihatan, orang akan tanya, no, itu handphone baru kok warna kuning, warna merah kah? Itu apakah? Nah, baru kita masuk, baru kita cerita bahwa ini adalah modem. Jadi ini marketingnya dari kuning dan merah itu sangat simpel sekali. Ya, sangat simpel sekali ya. Jadi posisi di Nagekeo itu ada saudara saya, dia pernah coba dari Aimere sampai ke ND dengan menggunakan modem ini. So far sih tidak ada masalah. Ya memang ada pas waktu posisi yang di gunung itu, ada di balik gunung itu dia tidak ada sinyal, tetapi setelah itu lancar. Ya, dari Aimere sudah pernah dites sampai ke ND. Itu boleh dibilang lancar, cuma ada beberapa karena ketutup dengan gunung ya, di balik daripada bukit itu. Tapi di luar setelah itu aman, lancar ya. Jadi terima kasih dan selamat bergabung Pak Hans. Undangannya siapa? Diundang oleh siapa nih Pak Hans kalau boleh tahu? Ibu Tince. Ibu Tince, Bau. Oh, Ibu mantap. Tince juga ada di Nagekeo. Ibu Tince juga ada di Nagekeo dan bisa Zoom dengan lancar. Berarti kan aman. Gitu. Udah terbukti Nagekeo lancar ya, udah terbukti Nagekeo lancar. Begitu. Selamat bergabung ya Pak Hans ya. Jangan lama-lama lagi supaya mitra-mitra di bawah ini makin berkembang dan kita nggak pernah tahu di bawah tiba-tiba sudah ada ratusan, kita nggak pernah tahu. Jadi jangan lama-lama lagi ya. Ya Pak Hans ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi yang mau baru pertama kali, mungkin ada mitra di sini yang mau menyapa calon mitranya yang baru pertama kali, kita akan ngobrol-ngobrol santai di sini. Ya, kita tidak ada pakai breakout room karena hanya 51 orang ya Bu Berna, kita kumpul aja di sini supaya lebih akrab saja ya. Jadi kita tidak perlu ke breakout room. Silakan kalau ada yang mau menyapa dan melihat ada undangan-undangan baru. Tadi saya ada mendapatkan info di sini, ada nggak yang namanya Dodo da Silva? Undangan dari Pak Yosef Kebu. Oke, rupanya sudah tidak ada. Pak No Andi Fernandes, apakah ada di sini? Tadi sih saya lihat ada sih. Yang tidak ada. Pak Peter Oppo A12 itu siapa? Oppo Undangan A12. saya nggak ada namanya itu. Dia dari Madiun, mungkin itu. Siapa? Namanya siapa Bu? Nama orangnya? Nama orangnya Bu Wiwi. Bu Wiwi, itu dipanggil sama Bu Esther. Bu Wiwi, apakah ada di sini? Bu Wiwi, silakan buka mikrofon. Sambil saya baca lagi, ada beberapa undangan-undangan di sini. Mungkin ada Pak Herman Jedot. Pak Herman Jedot, dari kemudian ada Pak Heru Aimere, ya,
Ibu Marcelina Papua, Sorong Papua, apakah ada? Silahkan kalau mau ada yang mau ditanya di sini silahkan. Ya, sambil Ada Pak Yanto. siapa Pak Bu? Yanto dari Lembata. Oh, Lembata, ada. Pak Yanto. Nah, ini saya perlu ngomong nih kalau oh, sudah nggak ada Bu, Pak Yanto, Bu. Mungkin Namanya pakai siapa? nomor Yanto. Bu Wiwi itu ada tuh. Siapa? Wiwi sudah terhubung tuh Pak Peter. Oke, siapa Bu? Saya, Bu Wiwi. Bu Wiwi. Oke, selamat malam Bu Wiwi. Silakan Selamat malam Pak Peter. Oh, ini Oppo A53. Selamat malam Ya, Bu Wiwi. selamat malam Pak. Bu Wiwi dari mana Bu? Madiun ya tadi katanya Bu ya? Iya, tapi ikut daerah Kabupaten Magetan. Oh, tapi di Madiun gitu Bu ya? Tinggalnya? Enggak, ya mau Spati. Dekat lapangan terbang Lanut Iswayudi. Oh, oke. gitu. Ibu tadi ikut Zoom-nya dari awal, tengah-tengah atau bagaimana Bu? Sebenarnya mulai kemarin ikut dari awal, tapi Oke. suaranya nggak ada. Jadi saya bingung. Mungkin nggak kepencet Terus ini join tadi saya ulangi audionya. lagi. Iya, Tadi iya, ulang iya. baru. Pas tengah-tengah itu baru. Iya. Ya, pas tengah itu baru bisa nyambung. Oke. Nah, Ibu Cuma ada yang ya, mau tanya Bu? Ibu ada yang mau tanya apa Bu? Silakan Bu. Ya, cuma saya tadi sudah ini agak mengerti apa penjelasan pada orang yang banyak yang tanya itu Iya, dari betul situ Bu. dari Betul. ya. Iya. Sama Banyak Bu. yang tanya tadi Ya, saya benar. ini. Saya waktu awalnya juga agak mengerti tapi langsung join Bu. Jadi bukan mengerti total, saya agak mengerti langsung saya join Bu. Ya, apalagi kalau sudah saya hanya agak mengerti langsung saya join Bu. Jadi kalau Ibu sudah posisi di agak mengerti, udah pasti join ini. Wah, luar biasa nih ya Bu ya. Amin. Semoga. Ya, Amin, Mbak Wiwi. amin ya. Bu, ya oke. Baik Ibu ya, kalau misalkan Pak. Ibu mau Selamat tanya malam. silakan jangan sungkan-sungkan ya Bu ya. Gitu. Ya, sementara masih belum ini Oke. masih agak bingung. Oke, ya. Oke, ya. Nanti saya ini apa bicara sama ini Bu Esther Bu dulu. Esther, ya. Ya. Ya, nanti saya tanya sama Bu Esther. Baik. Soalnya baru pemula. Ya, Siap, ya. Mbak. Baik Bu. Ya, jadi Bu Esther nanti tinggal di WA langsung ya Bu ya, dikomunikasikan Ya, terima langsung kasih, Bu Pak Esther. Peter. Sama-sama. Baik, di sini sebentar Pak Tutu, sebentar ada yang resen duluan ya Pak Tutu ya, Pak Leonardus Tutu sebentar ya. Pak John Billy, selamat malam, Bung John. Ini tetangga tapi tidak pernah ketemu nih, sama-sama tinggal daerah Serpong tapi nggak pernah ketemu nih. Waduh, ketemunya kalau cuma acara keluarga aja nih, bahaya nih satu nih. Gimana Bung John? Ketemunya sama saya duluan. Bung John gimana Bung John? Pak Peter itu Pak Mansuetus Odo di Raja itu kayaknya nobar itu Pak. Itu di Kabupaten Nagekeo juga Pak Peter. Oh oke ya, saya lihat lagi rame-rame tuh di belakang dengan dua orang ya. Iya. Oke. Barangkali ada yang mau nanya kali. Pak Mansuetus silakan. Pak Mansuetus sudah mitra. Sudah mitra betul, saya tahu ya. Ada info dari Pak Mansuetus silakan. Oke. Malam Pak Mans, Pak Leonardus sebentar ya Pak Leonardus Tutu ya sebentar ya. Pak Mans, selamat malam Pak Mans. Iya. Malam Pak Mans. Suaranya belum kurang kenceng. Pak Mans kalau pakai speaker, cabut dulu speakernya, pasang earphones-nya supaya bisa keluar suaranya. Nah, Malah dipakai. ya. Karena kalau pakai speakernya biasanya susah mikrofonnya susah, Bu. Ya. Nah, ini baru dengar nih kayaknya nih. Nah, pasang di telinga kiri, satu telinga kanan lagi. Kedengaran suara saya, Pak Mans? Jangan dua-dua di kiri. Malam, Pak Mans. Saya senang banget dengar penjelasan dari Pak Peter dengan guyonnya, juga supportnya luar biasa untuk para simpatisan yang belum bergabung ini. Ya, kalau tadi mungkin Pak Peter hanya guyon bahwa baru setengah mengerti langsung bergabung. Kalau saya lebih dari itu, masih gelap saya langsung bergabung. Itu lebih gila lagi itu, gelap langsung bergabung itu lebih gila itu, benar itu. Dan langsung mewartakan. Ya, ini kebetulan ada tetangga yang
mau bergabung, ingin Ya. dengar Zoom malam Oke. ini. Ya. Hanya nyesal sejak penjelasan awal tadi agak terlambat karena memang lagi gangguan. Oke. Ya, gangguan. Jadi kami ikut nanti baru pertengahan saja. Oh, baru ikut pertengahan berarti sampai di sistem bisnisnya ya, bukan dari modemnya ya. Ya, biar sistem Tadi bisnis salah ini link. sudah bagian-bagian akhir ya. Oh, bagian-bagian akhir ya. Masih bel Pak John Billy, tapi beliau masih lalang buana, masih apa lagi? Memang manusia kelelawar susah. Pak Peter, tadi Pak Iya, saya Mansuetus lihat itu salah link. Iya, salah link. Salah linknya Peter yang ini kemarin. Yang kemarin. Ada keliru link tadi. Iya. Jadi ya Pak Mans ya, jadi memang ya karena kita ada 3 grup di sini, jadi setiap hari linknya selalu berbeda tergantung dari leadernya yang menggunakan link yang mana. Jadi tolong diperhatikan setiap kali kalau di info ada dikirim undangannya itu pakai undangan yang itu, lihat nama tanggalnya karena link itu dari tanggal itulah link itu yang akan kita pakai, bukan link yang kemarin karena pasti berbeda-beda. Jadi berbeda dengan sebelumnya ya Pak Mans ya. Tetapi Pak Mans luar biasa, di belakang itu ada nobar dengan tetangga di situ ya Pak Mans ya. Ya, dengan ibu, dengan anak, ini tetangga bapak bersama anak yang ikut Zoom tadi malam, mereka tertarik mau dengar lagi penjelasan malam ini, tapi karena Kang Rangga salah tadi sudah terlambat. Kang Rangga itu apa Pak Man? Tunggu, saya lagi mau buka di kamusnya di tren ini, ada nggak tadi bahasa? Apa arti Kang Rangga? Ibu Berna. Luar bahasa Kang Rangga lagi, aduh. Tanya leader. Oke, jadi Pak Mans tolong sampaikan yang di belakang, yang bergabung di belakang itu Pak Mans ya. Pakai caranya Pak Mans. Yang penting kalau sudah gelap gabung saja udah. Pak gabung matiin lampunya ya Pak. Sebenarnya hari ini. Ya Pak Mans silakan. Hari ini. Istri bersama anak mau bergabung. Oke, mantap. Tapi kami baru siap-siap. Hujan, angin, akhirnya batal sampai jam 3 kami tidak jadi. Oke. Jadi mudah-mudahan besok ini istri dan anak bisa bergabung di grup. Mantap. Luar biasa. Mantap. Tunggu Pak Man, sebentar ya Bapak Ibu semua sebentar. Saya minta suster ada di sini. Suster kita doa supaya besok tidak hujan di sana. Pak Man akan join di sini. Saya mohon dukungan doa daripada suster dan Betul, kalau hujan bakal gabung nih kayaknya. Iya. Jadi Mas itu teman sekolah saya Pak, teman satu jurusan Pak. Apalagi suster teman satu jurusan. Teman jurusan bahasa di Suradikara Pak. Udah doa kuat suster malam ini. Doa kuat supaya besok jangan hujan ya suster ya. Ya, suster Sinta doa pasti. Kalau hanya Ibu Bera yang berdoa ya belum tentu. Lain. Kalau minta suster Karmel yang berdoa. Baik. Waduh, mantap. Seru nih. Aduh. Ya, memang menarik Pak ini Pak Peter. Semakin banyak biar dalam kegelapan semakin rajin ikut Zoom. Ya, yang gelap pelan-pelan dia mulai bersih. Asik. Terima kasih banyak Pak Peter. Terima kasih Pak Mans. Saya salam buat keluarga di situ Pak Mans. Oke. Baik. Terima kasih. Ya. Ya, Pak John. Kang Rangga dan bergede. Mans itu teman kelasnya Riki Amampiran Pak Peter. Oh, Pak Mans. Bu Mans ini temannya Riki. Riki saya punya sepupu nih. Teman. Riki saya punya sepupu. Pak. Riki Amampiran teman saya juga Pak. Iya, suster Riki itu saya punya sepupu. Oh, begitu. Saya sepupunya Riki itu, ya. Oh. Saya sepupunya Riki. Sepupu kandung. Jadi mamanya Riki, mamanya Riki sama saya punya papa itu kakak adik. Oh. Ya. Bapaknya Riki guru saya. Ya, bapaknya Riki guru saya juga. Iya, sama gurunya Pak Paul juga itu bapaknya. Pak Paul itu Bu Lucia punya favorit. Pak Peter Nyo dengan Pak Peter Hadi, Suster Mary punya favorit. Betul itu. Betul. Favorit saya Peter Kuadrat. Favoritku. Terima kasih. Ini lengkap. Ya. Ternyata semuanya satu keluarga Adam dan Hawa. Jadi saya cuma titip pesan sama sebelum kepada Pak Leonardus,
saya cuma titip pesan sama suster, taruhlah nama 2 Peter ini di dalam doamu, suster, malam ini ya, suster ya. Siap, Pak. Siap, Pak Peter. Siap. Benar, tumbuh dan berkembang bersama ya. Oke. Petrus, Baik, Pak pemegang Leonardus. kunci surga. Amin, amin. Pak Leonardus, selamat malam. Silakan Pak Leonardus. Selamat malam, terima Ya. kasih. Selamat Ya. malam semuanya. Ya. Selamat Izinkan malam, Pak. saya Pak undangan saya, kebetulan keponakan Fani, Bu Fani Doe. Fani Doe. Ya, mungkin ada pertanyaan atau Pak Peter bisa bertanya langsung ke Oke. Bu Fani Hadir. Doe ya. Saya Hadir, sudah hadir. unmute dari sini. Silakan Bu Fani, silakan kalau boleh buka kamera. Saya pengen kenalan sama Ibu. Posisi Bu Fani di mana, Bu? Bu Fani? Masih kamera masih belum kebuka. Bu Fani, mikrofonnya saya sudah unmute dari sini. Posisi di mana tuh Pak Leonardus, Ibu Fani itu, Pak? di Mataloko. Oh, Mataloko. Waduh, saya pernah tuh lewat situ tuh. Kalau dari Aimere mau ke ND kan lewat situ toh? Ya. Iya, Tempatnya Bu Esther. Daerah Bu Daerah Esther subur tuh. tuh, Pak. Iya, daerah dingin itu, dingin. Daerah Iya. dingin tuh saya tahu itu. Fani, Kampungnya Bu Esther. Fani silakan buka kamera dan berdialog dengan Bapak. Ya, Bu Fani, selamat malam Bu Fani. Mungkin kalau Bu Fani saya sapa karena kurang begitu, saya minta bruder kali mesti sapa, kali bruder mesti sapa baru langsung ya Bapak. Ini kayaknya lebih banyak bahasa Uni nih. Fani ada kita nih. Fani, Bu Fani ada kita. Bu Fani, Buka kamera. kita ngobrol-ngobrol dulu Bu Fani. Saya pengen tahu daerahnya Bu Fani nih, karena saya waktu itu sempat lewat aja, foto-foto sebentar di seminari sekolah Mataloko di situ kan. Tinggi. Peter itu kampung saya tuh, kampungnya Bu Ader. Iya, Dia saya- bertugas. Bu Ader, Bu Ader, Bu saya Eka. juga. Iya, saya- Palangkaraya juga. iya. Ini berudah teriak Malu-malu Oke. karena Pak Peter semuanya lewat kerja jadi tidak mampir ke rumahnya. Waktu itu belum ada keluarga tren, Bruder. Waktu itu belum ada keluarga tren. Belum ada, itu Pak sekitar Paul sama Pak Nah. Peter Hadi bingung dengar obrolan kita. Ini ngobrol apa? Oke, Pak. Pak Ada teksnya, Leonardus. Pak Peter. Kenapa Pak Paul? Harus ada Dia teksnya. ini Fani ini tugasnya di Rio. Iya, kayaknya belum dibuka mikrofonnya, jadi saya belum bisa komunikasi dengan Bu Fani ya, Pak Leonardus ya. Ya, mudah-mudahan beliau mengikuti dengan baik tadi, dan kalau tidak ada pertanyaan ya mudah-mudahan bisa bergabung ya Pak Leonardus Tutu ya. Ya, baik. Oke, Terima kasih. baik, terima kasih. Oke, baik, Bapak Ibu semua, ada lagi yang mau disapa? Kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Sudah lengkap. Sudah lengkap semuanya, tidak ada lagi pertanyaan. Bu Bernadetta, ada mau tambah informasi atau penguatan apa buat kita-kita, terutama calon mitra yang baru di sini? Atau, sorry, sebelum Bu Bernadetta, ini Pak Hendri ya. Pak Hendri ada mau sampaikan, Pak Hendri Stephen? Pak Hendri? Tidak ya? Oke. Baik, Bu Bernadetta, saya minta mungkin ada yang mau ditambahkan di sini, terutama buat calon mitra yang kebanyakan memang keluarga besar dari ada calon-calon mitra yang ada dari NTT, tadi dari Sorong. Silakan Bu Bernadetta. Terima kasih Pak Peter Hadi, Pak Peter Nyo, Pak Paul. Terima kasih. Saya hanya menyampaikan, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi. Begini Bapak Ibu, saat ini kalau kita cek benar-benar, kita renungkan sungguh-sungguh, bisnis apa saat ini yang paling aman, paling mudah dengan modal paling kecil. Mungkin banyak yang bisa menguntungkan 200 juta, 1 miliar, mungkin juga ada. Tetapi kan modalnya dia juga butuh miliaran. Tapi dengan modal yang hanya 10 dan 14 juta, kemudian kita mendapat peluang miliaran, itu rasanya saat ini tren satu-satunya. Tanpa resiko, sebetulnya ketika kita join itu tanpa berbisnis pun nggak ada ruginya. Karena kita memiliki alat seumur hidup, sudah dilengkapi dengan kuota 1 tahun. Setelah itu kita mau mulai join, mau mulai berbisnis kapanpun bebas. Tanpa perlu dapat tambahan modal lagi. Beda dengan bisnis-bisnis lain. Kalau kita sedikit
tidak fokus di bisnis itu, sedikit jatuh, turun, kita harus cari modal baru untuk memulainya lagi. Tapi bisnis ini sama sekali nggak perlu cari modal lagi. Kita keluarkan uang, kita dapat modem, nikmati, enak, gratis internet yang lebih lancar, kencang, dan lebih murah. Kemudian setelah itu kita jalankan bisnisnya dan peluang ratusan miliar, bahkan tanpa batas, datang. Jadi Bapak Ibu begini, kalau masih ragu, segera ikut Zoom lagi. Coba ikut Zoom lagi, pastikan. Kalau yang masih tunda-tunda karena uang, segera cari cara. Karena bagaimanapun posisi itu 50% penentu keberhasilan di sini. Kalau sudah mulai putuskan malam ini tidak mau, kalau saya bilang pikir sekali lagi. Karena Bapak Ibu, seandainya tahun ini tidak mau, saya sangat yakin tahun depan Bapak Ibu pasti mau kejar. Bapak Ibu cari. Karena ini aja baru produk perdana udah sebagus ini. Belum produk-produk baru kan pasti sudah dievaluasi sana-sini jauh lebih spektakuler. Jangan sampai produk baru sudah muncul, orang semua sudah punya jaringan, tinggal nikmati, kita baru mulai join. Sementara sudah banyak di sekitar yang sudah ambil. Jadi tidak ada yang perlu diragukan, legalitas jelas, dapat muri, produk kita canggih, bisnisnya itu pemiliknya kita jelas tahu, kantornya di mana, pabriknya di mana, ini transparan sekali. Itu aja sih Pak Peter dari saya. Semoga kita semua berhasil di sini dan saya yakin kok kalau kita segera ambil keputusan pasti sukses. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Bernadetta nih, salah satu leader juga sebagai ranking eksekutif juga di sini. Terima kasih Bu Berna, luar biasa. Terakhir saya minta penguatan dari leader saya yang mengundang saya, Pak Peter Hadi, dengan hormat. Silakan Pak Peter Hadi, mungkin ada yang mau ditambahkan sekedar penguatan buat kita-kita di sini, Pak Peter Hadi. Ya, jadi buat teman-teman, tadi Bu Bernadetta sudah menyampaikan ya, jadi ini bukan sekedar untuk kita merubah cara kita pakai internet, tapi di balik penggunaan internet ini itu ada sebuah peluang usaha ya teman-teman ya, yang mungkin orang lain di luar sana itu belum terpikirkan ya. Orang ketika dia bisnis kan macam-macam ya, beli franchise, kemudian dengan berbagai hal yang ada di luar sana, mungkin produk kesehatan atau produk-produk yang lain, semua itu fine-fine saja ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat internet, siapa sih yang bisa memegang kendali pemasarannya gitu ya? Itu adalah provider-provider besar ya teman-teman ya. Nah kalau kita seperti itu kan tentu butuh banyak sekali ya sumber dayanya, selain biaya, tenaga, dan semua teman-teman ya, infrastruktur juga. Nah di sini tren ini yang memberikan peluang nih pada masyarakat supaya kita bisa bermitra dan bisa memiliki ya, kita bisa memiliki internet dari semua provider itu. Caranya gimana? Dengan merubah sistem penjualan yang tadinya konvensional melalui agen-agen toko-toko melalui perorangan teman-teman ya. Nah oleh sebab itu ini adalah sebuah ide teman-teman ya. Ketika ada sebuah ide, nah semoga teman-teman yang hadir ini bisa melihat sisi itu tuh teman-teman ya. Nah di mana sisi itu belum pernah disentuh oleh orang di luar manapun ya, karena yang kita kenalkan, yang kita sharingkan malam hari ini adalah sebuah pemakaian internet yang ada sebuah pola referralnya, teman-teman ya. Nah, kita tahu internet sendiri menjadi solusi semua orang, internet lancar. Dan kedua, konsep referral ini itu berbasis internet, teman-teman gitu. Di mana internet ini merupakan kebutuhan pokok ya. Nah, di sini juga sudah ada teman-teman yang sudah berpenghasilan itu 1M ya teman-teman ya, 900 juta, 800 juta juga ada dalam waktu 12 bulan sekian, kurang ya, dalam waktu 12 bulan kurang teman-teman ya. Jadi kalau yang belum ada itu dulu teman-teman ya, mungkin 9 bulan, 12 bulan yang lalu, itu teman-teman yang mengambil posisi langkah di awal, mereka berani untuk menjadi bukti teman-teman ya. Kalau di sini teman-teman yang sudah mendengarkan sharing dari kita, ya teman-teman hanya cukup follow saja. Karena kami ada sistemnya teman-teman gitu ya. Jadi kita cukup follow the system, ya maka kita akan bisa mengembangkan bisnis ini selain dan jadi kita menikmati pemakaiannya, kita juga bisa menikmati sebuah penghasilan baru gitu ya dari pemakaian kita sendiri. Itu ya teman-teman ya. Nah semoga itu bisa terlihat. Kalau belum jelas enggak apa-apa, nanti besok datang lagi gitu ya teman-teman ya, hubungi orang yang mengundang. Dan kalau bisa minta Zoom private ya, supaya bisa tanya jawab. Mungkin kalau malam ini belum kepikiran gitu ya. Nanti malam siapa tahu ada pemikiran lain ya, silahkan. Teman-teman ya, tapi pesannya tadi Pak Peter, Bu Berna udah katakan jangan tahu lama. Karena peluang ini
itu cepat sekali ya teman-teman lain juga kalau yang cepat ambil peluang ya itu bisa lebih gerak cepat teman-teman ya. Kalau bisnis memang harus cepat ambil keputusan ya teman-teman ya. Ya mungkin itu Pak Peter ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Peter Hadi. Saya rasa kita akan akhiri pada malam hari ini. Saya mengucapkan terima kasih secara khusus pada Pak Paul yang telah berusaha untuk menjelaskan meskipun dengan kondisi tadi ada sedikit problem, tapi terima kasih di awal sudah menjelaskan Pak Paul, luar biasa. Juga Pak Peter Hadi, leader saya, Bu Bernadetta sebagai mitra kita juga di sini yang sudah eksekutif, serta Bapak Ibu semua yang hadir di sini, tim kerja yang sudah hadir di sini, terima kasih atas kehadirannya ya, dan semoga malam ini membuat kita bisa tidur nyenyak ya, dan langsung bisa dalam tidur kita bagi yang mitra-mitra baru langsung keluar warna merah atau warna kuning dan segera hubungi pengundang Bapak Ibu semuanya. Saya rasa itu dari saya mengucapkan banyak terima kasih. Selamat malam Bruder, Suster, jangan lupa doa buat nama double Peter di sini ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Suster. Malam, Ya, Pak. malam. Noichat, terima kasih Noichat. Yo, selamat malam, Bung Peter. Ya, besok kita hubungi ya, Noichat ya. Selamat Oke, malam. malam semua. No Yosef, malam. Ngeri-ngeri lah malam ini. Ramai sekali. Senang. Kayak Pak Paul mukanya makin merah nih, banyak yang muji nih Pak Paul nih. Iya. Pak Paul mukanya makin merah nih. Tim saya itu sampai minta videonya Pak Paul itu sampai jam 2 pagi. Ayo cepat kejar videonya Pak Paul. Waduh, saya tanya kemana-mana nggak ada. Akhirnya dapat dari Pak Peter. Keren, bagus. Kirim ke kita juga Ibu Bernadette. Kirim videonya. Leti, cepat asosiasi. Siap. Ini lagi sebentar berusaha. Iya, pasti bisa. Pasti bisa, yakin. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya izin ya. Terima kasih. Selamat Terima kasih Pak Alex. Pak Peter, selamat malam. Malam, Pak Firdaus.